usaha agama yang sudah diberi anugerah iman yang aku cintai, yang mempunyai hati yang baik, ketahuilah bahwasanya aku menyampaikan wasiat kepada diriku dan kepada engkau dengan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ditujukan wasiat itu bagi semua hamba Allah yang dahulu dan seterusnya. Wasiat itu yaitu yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia ibaratun 'an ijtinabi ma nahaa Allahu 'anhu wa fi'li ma amara bihi. Maksud daripada takwa itu adalah menjauhkan diri daripada semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbuat semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha ikhtiarnya untuk menjauhkan diri dari yang dilarang Allah, ya harus mempunyai makrifat kepada Allah yang mewarisi takut hati kepadanya. Artinya kita harus mengenal akan Allah yang sangat besar. Usaha ikhtiarnya untuk menjauhkan diri, kita harus mengenal akan Allah yang sangat besar. Contohnya, kalau samut atau nyamuk menggigit kita, sudah kita kada tahan membiarkannya. Pasti kita menjauhkan diri daripada gigitan nyamuk dan semut itu tadi. Apalagi siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah melihat orang-orang yang disiksa di penjara, maka rasanya hati kita takut masuk penjara. Padahal hanya di dalam dunia, belum lagi siksaan Allah di akhirat. Dengan memperhatikan dua contoh itu tadi, insya Allah hati kita takut kepada Allah sesudah kita mengenal akan kebesaran Allah. Orang yang belum mengenal kebesaran Allah pasti tidak bisa takut kepada Allah. Misalnya, orang yang tidak tahu kebesaran gurunya, maka tidak bisa ia takut akan gurunya itu. Maka gurunya dianggapnya teman biasa, manusia biasa. Malahan gurunya dianggapnya lebih remeh daripadanya. Akibat tidak makrifat, belum mengenal. Orang yang bisa menghormat guru, orang yang sudah kenal kebesaran guru itu. Guru pertama diwajibkan melajari akan si murid. Dua, guru disuruh memelihara murid. Guru disuruh mendoakan murid. Guru disuruh beribadah pahalanya untuk si murid. Pahala guru dibagi-bagi untuk murid, tidak masuk akal. Nah, begini,
Guru itu seperti ayah. Setiap orang tua wajib menafkahi anak-anaknya. Maka jelas setiap orang yang punya guru, ibadah guru itu diserahkan kepada Allah, mohon pahalanya diberi ganda, dibagikan kepada anak-anak muridnya sebagai anak tanggungannya. Sebagaimana orang punya anak buah, wajib mencarikan nafkah gasan anak buahnya untuk anak buahnya. Jelas. Dan setiap guru tidak ada mempunyai sifat amarah terhadap murid. Dia mempunyai kasih sayang kepada muridnya di atas daripada kasih sayang ibu bapak terhadap anaknya. Sekali lagi, lebih kasih sayang guru terhadap murid dari ibu bapak si murid itu terhadap anaknya. Arhamun nasi bin nas al-ulama. Ulama itu paling kasih sayang dari manusia terhadap manusia. Tapi Allah lebih lagi arhamur rahim. Nah, kalau orang sudah betul-betul yakin bahwa Allah itu besar dan kasih sayang, niscaya dia kepada Allah Ta'ala dan dia mengharap kepada Allah. Nah, sudah ada takut kepada Allah, sudah ada mengharap kepada Allah, karena sudah mengaji dengan yakin masalah sifat-sifat Allah, baru kita beralih apa yang dilarang Allah. Mau tidak mau kita pasti berusaha berikhtiar dengan keras mengaji apa-apa yang dilarang Allah. Kalau mengaji makrifat sahaja, maka hasilnya hanya takut dan mengharap. Tapi yang dilarang Allah, dia tidak mengaji, maka tetap pekerjaannya pasti bekerja yang dilarang, sebab dia belum tahu yang dilarang itu. Demikian juga mengerjakan yang disuruh tidak bisa, karena dia belum tahu apa-apa yang disuruh. Nah, oleh sebab itu mengaji makrifat sampai menghasilkan takut dan harap, mengaji segala larangan Allah, mengaji segala suruhan Allah. Kalau makrifat tidak ada penghabisannya. Kalau larangan Allah sangat banyak hikmahnya, suruhan Allah pun sangat banyak hikmahnya. Oleh sebab demikian, sadarlah, tidak ada menuntut ilmu agama yang disebut taman atau untung. Tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu agama mulai kecil sampai ke liang lahat. Tidak ada orang menuntut ilmu 1 bulan selesai. Tidak ada. Harus sampai mati. Karena suruhan Allah sangat banyak, yang dilarang Allah pun sangat banyak. Mengenal Allah makrifat, Allah tidak ada batas, maka makrifat pun tidak ada batas. Sekadar kita makrifat kepada Allah, sekadar itu bisa melaksanakan takwa kepadanya. Sekadar kita makrifat dan takwa di dunia, sekadar itulah kita dan nantinya di dalam surga. Maka selama umur ada di dunia ini, kita berusaha sekeras-kerasnya dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ruhani para masyayikh kita dan judud atau nenek moyang kita, maka kita akan mendapatkan dan yang luar biasa nanti di dalam Firdaus, surga yang paling tinggi, yang di Firdaus itulah
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung bagi orang yang umur dari kecil sampai 70 diisi siang dan malam dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Rugi orang yang umurnya diisi dengan menuntut yang bakal ditinggalkannya atau yang hancur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal yang jernih, sehingga dengan parantara akal yang jernih yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa memilih mana yang mestinya diambil, mana yang mestinya ditinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan. Bahkan sebelum kita meninggalkan, banyak terjadi, dunia sudah meninggalkan. Tidak sedikit orang kaya yang mendadak menjadi orang kaya. Betul? Tidak sedikit pejabat yang mendadak jabatannya dicopot. Sebelum dia mati, sudah ditinggalkan oleh istri dan anak tua adalah dunia. Banyak terjadi sebelum mati sudah ditinggalkan istri, belum mati sudah ditinggalkan anak-anaknya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya harapan kita memberikan kita akal yang bersih, karena ciri-cirinya akal yang bersih memilih yang kekal abadi. Wallahu khairun wa abqa, yang paling baik dan paling kekal. Tidak ada dua, hanya satu, yaitu Allah. Ya kan seminggu 2 kali. Ya lah, apalagi hari Kamis harinya ya Pak. Ujar Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul, doa mustajab seminggu sekali. Nang kada ditolak yaitu limbah basah hari Kamis sampai maghrib malam Jumat. Tunang siang ya. Itu mulai maghrib sampai subuh malam Jumat semalaman lalu. Jadi kita ambil pada hasilnya limbah. Nah, Siti Fatimah ucap dan tepuk oleh lawan abah. Ya udah. Nah, anak kesayangan Bapak. Baca Yasin, baca apa Alhamdulillah 3 kali itu doa. Mudah-mudahan Islam bersatu, musuh Islam lenyap. Kesana binu adalah lenyap pada lenyap itu orang kafir lenyap. Sebab tadi sesama Islam kasih sayang lawan orang kafir sari walladzina ma'u asyidda 'alal kufar ruhama'un lahum. Jangan orang kafir diulah terus, orang Islam yang disusahkan. Loh, sudah jauh berjalan sudah. Salah bahasa sesat. Kita masuk hukum akli putusan akal, yakni hukum akal yang sempurna. Jadi akal yang sempurna, ujar orang ini waras ngalih bana mencari orang nang waras utak ini kebanyakan manusia ini kada waras betah. Buktinya cepat karena tarik apabila orang bersikap marah itu ada gangguan jiwa. Saya takut akan dokter ahli jiwa.
dokter ahli jiwa kalau cepat marah itu gangguan jiwa ada. Sikap tersinggung itu gangguan jiwa juga. Cepat tersinggung, orang bacaan rasanya karena itu ada gangguan jiwa, itu ada gangguan jiwa. Maka gugur lagi halus kepala kampas atau bakas dalam larga apa kegancangan menindih gigi. Jadi urat sarafnya itu ada sedikit tergapit. Itu ada kelainan jiwa bawaan. Ini akal yang sempurna lalu arti sempurna apa? Kadang awal dari kita menanggo cuma ujar ulama. Nah bandan ini bagus dan awet. Nang ini kada bagus dan kada awet. Di situ ya. Apabila memilih nang bagus dan awet, ngarannya sempurna akal. Ujar ulama. Akhirat bagus kada awet kada dunia kada bagus awet lah kada dunia nasi sok ayam nang walasan tuh nang walasan itu nang kuning batisnya lagi alar-alarnya sok batang pahanya dada-dadanya itu di sana jangan kada terdilawas orang menjarang tulang sudah lama dulu. Sudah terambahnya dayaka kayu manis jangan banyak. Karena biru supnya kebanyakan kayu manisnya biru. Jadi ada bahari kan mini-mini umaku garing, mini-mini temulakan sup di dapur. Sekalinya masak biru namanya. Jurang dayanya supnya biru. Ada umakunya orang tua lah. Puja sidin nyawa kata aku nang warna biru juga nang wajib nyaman. Bagi ikan tuh biru-biru kalau itu juga nyaman. Umma dari orang tua. Jadi ini kan terlingkunginya nang tahu lakan biru nih. Matang kesalahan itu aja. Kayu manisnya kebanyakan. Pendolangnya kasihan aja kalau ada kisah sup-sup itu kan ada. Ayam jeruk itu Pak. Iwak garing terus. Ini ada long bahari menulis iwak garing kaki tinggi jadi iwak garing kaki tinggi sedikit. Siang londokan siang malam karena bagus dengan pemamaian juga sudah taruh belakang sama mamain jadi ke rumah aja pulang lagi sewaan rumah iya gampang nolong jadi pondok lah itu nang awit dari haluan bagus ini itu nang dipilihnya tapi saya kira dapat nang awit yang bagus ini nang ada awit yang kada bagus ini unjunnya coba ikan bertakun orang mengunjun undang apa umpannya undang juga hampir mafil ya jika mafil baik keluaratan nang di kantongnya mah datang nang di hadirat Allah. Jadi kita mengeluarkan nang di kantong kita ini nang benar-benar macam apa anak datang nang di hadirat Allah itu menang di sini kada mau mengeluarkan. Anu dia mengendalikan dia usia lama anu dan dia kalau usia ini kali banget ilmu usia kada jam lagi kada jam usia lambat mengganti lambat tahu tang ulang ya ini
Nya Tuhan mengatakan bahwa yukhlifu bel mudhari bisa segera bisa kena ya lah. Itu bangnya di busia kena ya amda. Lamun busia juga busia segera menurut busia juga dan busia segera. Ini anak yang datangnya abdi habis saja. Nah itu mengetahui sempurna. Hanya dunia loh, kalau akhirat aja dah. Lalu akhirat itu awet sempurna, bagus. Lawan Allah Ta'ala-nya bersifat jamaah itu lawan kamal. Mana dua? Ada kata-kata ulang oleh siapa mislihi. Matinya kan dua dah. Tarapan yang pertama mengutamakan akhirat. Tarapan yang kehabisan mengutamakan ampunnya akhirat. Kita ingin akhirat saja sudah terbulir. Amrik mafil jahit ya kita mafil jahit. Yaitu, nah ini arti akal cahaya. Jadi akal itu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Jadi minta adalah hati ditaruh oleh Allah Ta'ala cahaya di dalamnya. Apabila Tuhan menganggap cahaya di dalam hati, maka orang yang punya hati itu diberi dekal mukmin. Karena ada si cahaya tadi dalam hatinya. Lamun orang munafik, orang kafir, kada diberi si cahaya itu dalam hatinya. Yahdillah lillahi man yasha. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu nur. Lalu dengan cahaya itu alat si cahaya ini alat dapat ia mengetahui akan segala ilmu. Jadi lamun kada ada si cahaya di dalam hati, kada mau alim.